Selamat siang teman-teman. Kelas batch 11 Semarang Trader Academy ya, masih dibuka dengan biaya 1,5 juta, 12 kali pertemuan ya dalam 1 bulan lebih sebenarnya, dan via Zoom. Dan nanti jika Anda di kelas 11 belum paham, Anda bisa mengulang lagi di kelas 12. Silahkan, please welcome ya. Materinya apa saja? Materi sudah sempat saya share di channel ya. Basic technical, fase proses reaksi, metode pendalaman kelas yang digunakan. Ya, ada top down, multi time frame, Fibonacci, wave, channel, dot teori, dan yang lain ya teman-teman. Lalu jangan lupa besok Senin kita ada live webinar yang kita bahas tentang market maker versus retail trader ya. Kita akan bahas bagaimana konsep smart money bekerja di pasar, bagaimana dia menggiring opini publik untuk membeli atau menjual suatu barang, yaitu lebih dikenal dengan pump and dump. Oke, thank you. Kita lanjut ke weekly analysis. Oke, weekly analysis kita mulai dari pound sterling ya teman-teman. Oke, dari pound sterling kita lihat high to low. Nggak high to low sih, high to lower high. Lalu low, low, sudah break ke bawah ya teman-teman ya. Jadi momentum turun sudah semakin kuat. Untuk pound sterling. Potensial dari area ini kita coba lihat, resisten yang fresh, support yang fresh, dan di break. Oke, dan ini new support. Kemungkinan di sinilah range harga akan terjadi minggu depan mungkin ya. Lalu kalau kita lihat powernya dari yang seperti ini mulai semakin kuat. Dilihat dari high, lower high yang jaraknya cukup jauh. Kita turun ke H4 nih teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada signifikan support yang di break. Di sini ada supply. Ya teman-teman, ada supply. Kalau saya bilang di sini pun kita punya supply. Tapi apa dasarnya supply ini? Kalau teman-teman lihat, tadinya ini adalah Quasimodo buy. Ini low, ada high, ada lower low, ada higher high. Ya, ini Quasimodo buy teman-teman. Ya. Tapi saat market masuk ke sini, dia break bablas ke bawah dan berubah ya teman-teman. High ini kita hilangkan, high low, higher high, dan di sini ada lower low. Oke. Jadi kalau saya bilang ini pun jadi Quasimodo dan area ini menjadi MPL, maksimum pen level. Secara decision kalau kita lihat ini ada bearish engulfing di area MPL ya. Nah, kan otomatis nggak terus harga langsung ke sini itu kan, nggak kan ya, pasti ada perjalanannya. Potensi terbesarnya apakah ini support ini akan dites dulu, dia akan turun baru akan lanjut ke atas ya teman-teman. Ini jika skenario nya ke atas, baru mungkin dari sini dia akan turun lagi. Tetapi teman-teman lihat nih, ini di supply ini sudah di break ya. Kita cek ke H1, supply ini sudah di break. Udah. Di sini di H1 kita dapatkan ada satu candlestick
Satu candlestick yang memecah support-support di sini. Saya besarkan lagi candlesticknya ini ya. Nah, di sini ada potensi lagi teman-teman. High, higher high. Seperti ini ya. Saya akan cari low. Nah, dan teman-teman harus tahu di sini pun ada area demand. Jadi selain market kemungkinan akan naik, turun, naik lalu turun, bisa juga dia nggak naik dulu tapi turun dulu ke demand, baru dia diangkat lagi ke area supply yang biru ini ya. Bisa hapus ya. Jadi ada dua potensi, dia tertahan di SR flip, calon SR flip, turun dulu baru naik lagi, atau dia turun dulu ke demand dengan targetnya ke sini SR flip, calon SR flip ya teman-teman. Jadi ada beberapa skenario untuk pound sterling, nggak cuma satu aja. Jika dia naik, tapi jika dia turun juga kita punya pemikiran yang lain. Oke, ini hanya pergerakan sementara aja. Oke, lalu kita lihat ke Aussie. Aussie, mari kita sell di sini. Price drop 1:1, buang sebagian, sebagiannya kena SL plus. Saya akan bersihin dulu. Oke, kita lihat dari daily. Secara tren bearish, sudah pasti bearish ya. Tetapi jika kita lihat resistennya ada yang ditembus nih teman-teman, ada higher high di sana, ada lower low nih. Tapi di sini adalah higher low. Nah, ini kita bicara kemungkinan aja ya, seperti ini. Ya, ini secara tren boleh ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, boleh seperti ini ya, karena low high, lower low, higher high. Kalau kita lihat ini area QM level juga, tapi sangat besar resikonya. Dan kita pasti concern di DP-DP-nya ini. Nah, coba kita bedah lagi ya teman-teman. Kalau kita lihat di H4, ya kita lihat di H4. Supply sudah break. Ini resisten berjajar. Dan ini resisten berjajar kita lihat asalnya dari mana. Dari sini dulu. Oke. Resisten berjajar asalnya dari supply di sini. Asalnya dari supply di sini. Oke. Dapat ya insight-nya ya. Kalau ini lari ke atas, kalau ini lari ke atas, teman-teman wajib tunggu aja dulu. Untuk sell tunggu dulu aja. Karena apa, ini area ini retest. Area retest. Area retest dalam arti tidak fresh. Tidak fresh. Tetapi jika dia langsung turun besok, karena ada supply yang sudah di break, kita coba lihat ke demand-nya. Ini ada demand. Ya teman-teman. Jadi dia bisa dari sini turun, atau dia turun langsung baru naik. Supply di engulf. Ya, di sini ada bearish engulfing, fresh.
Sini ada. Oke. Nah, seperti ini bertumpuknya zona ya teman-teman. Jadi kalau saya bilang karena ini zona udah bertumpuk-bertumpuk kan berarti hampir hampir kompres lah ya, hampir kompres lah ya. Jadi kalau saya bilang saat dia nanti sudah ada higher high ya dan dia tertahan di supply atau apapun yang penting ada higher high ya teman-teman, wajib higher high yang membreak area tidak fresh ini, area flag limit ya sudah beberapa kali retest dan dia nggak break, kita akan tunggu pullback untuk dia ikut naik lagi ya. Jadi ada beberapa skenario bagaimana jika dia ada higher high, bagaimana dia jika ke supply saja yang tidak fresh, tapi sangat beresiko jika ke supply yang tidak fresh. Lalu bagaimana jika dia ke demand langsung ya, demand ini Anda bisa entry dari candle merah ini atau ambil shadow-nya ini juga boleh. Ya, enaknya aja bagaimana diatur resikonya. Karena sudah ada potensial high higher high. High higher high di mana? Sini. Ini ada higher high teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi Aussie ada beberapa plan. Coba diperhatikan besok minggu depan akan terjadi seperti apa. Baru kita akan melakukan sesuatu tindakan. Ya, Euro saya hapus dulu, delete. Nah, mau nggak mau Euro weekly ya, biasnya down dan ini semakin kuat turunnya. Support the break, resisten yang sudah di break, resisten yang sudah di break seperti ini. Apa yang terjadi di daily kita harus lihat juga. Saya kecilin ya teman-teman, kelihatan ya, ini base ya teman-teman, besar, ada decision di sini, area keputusan, supportnya sudah di break. Nah, akan ada dua kemungkinan di sini, akan ada dua kemungkinan. Support di break nih, dia pullback sedikit aja langsung turun lagi juga bisa. Sorry ya, ini pullback sedikit aja langsung market drop bisa juga, karena memang euro sedang melemahnya ini. Bisa juga dia pullbacknya jauh, pullbacknya jauh. Kita lihat empat.
Ini ada sunnah, ya. Oke. Bisa dia langsung naik ke sini, bisa tanpa dia naik, cuman begini aja mungkin, lalu lanjut ke bawah. Ya teman-teman, karena banyak kemungkinan yang akan terjadi. Ya, arahnya ke sini. Empat belas 16. Ya teman-teman, arahnya ke sana. Untuk time frame kecilnya 1 M30. Supply ini pun masih menahan harga. Ya, supply ini pun masih menahan harga. Jadi besar kemungkinan untuk dia lanjut ke bawah lagi. Ya, lebih nyaman melihatnya di daily sih memang untuk target ke bawahnya. Ya teman-teman, jadi mungkin euro akan pullback sedikit, baru dia lanjut ke bawah lagi. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya dari GBP Aussie Euro. Semoga weekend ini menjadi weekend yang baik untuk Anda. Sukses selalu apapun yang Anda kerjakan, sehat selalu, dan God bless. Terima kasih, selamat siang.